Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Selamat datang kembali dalam perjalanan audio simfoni bersama Yovan Januari dan Zul Al-Rbi Majid. Hari ini kami akan membahas tentang harmoni dengan bumi, menggali perubahan iklim global. Mari kita mendalami tentang perubahan iklim dan langkah-langkah menuju keberlanjutan. Sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat. Amin. Amin. Dalam sesi ini kami akan menggali fakta-fakta tentang perubahan iklim global. Bagaimana perubahan ini terjadi dan bagaimana kita dapat membaca jejak-jejak untuk memahami peran dan ekosistem bumi. Kalau menurut Zul, perubahan iklim itu apa sih? Baik ya Pak, saya akan menjelaskan apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca global yang terjadi karena peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi. Perubahan iklim dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Untuk melacak jejak perubahan iklim diperlukan pengumpulan data tentang suhu udara, curah hujan, dan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Data ini kemudian dianalisis untuk memperkirakan tren perubahan iklim di masa depan. Oh begitu. Kalau menurut saya ini ada beberapa cara untuk melacak jejak perubahan iklim. Antara lain melalui pengamatan langsung, pengukuran suhu udara dan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Dan penggunaan model iklim. Pengamatan langsung melibatkan pengamatan cuaca dan iklim di lokasi tertentu selama periode waktu yang lama. Pengukuran suhu udara dan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus seperti termometer dan spektrometer. Model iklim digunakan untuk memprediksi perubahan iklim di masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti suhu laut, curah hujan, dan konsentrasi gas rumah kaca. Melacak jejak perubahan iklim sangat penting untuk memahami dampak perubahan iklim pada lingkungan dan manusia. Dengan memahami perubahan iklim, kita dapat mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim pada lingkungan dan manusia. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Mari kita membahas dampak perubahan iklim pada lingkungan sekitar kita. Dari pencairan es hingga kenaikan permukaan air laut, kita dapat menjelajahi bagaimana perubahan iklim meresapi ekosistem bumi. Perubahan iklim telah menyebabkan berbagai dampak pada lingkungan, seperti meningkatkan suhu global, meningkatkan intensitas badai dan banjir, serta menurunkan kualitas udara dan air. Meningkatkan suhu global menyebabkan pencairan es di kutub, yang mengakibatkan kenaikan permukaan laut dan kerusakan pada ekosistem laut. Peningkatan intensitas badai dan banjir menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan rumah, serta meningkatkan risiko bencana alam, menurunkan kualitas udara dan air, menyebabkan masalah kesehatan pada manusia dan hewan. Dampak perubahan iklim pada lingkungan juga mempengaruhi keanekaragaman hayati. Perubahan iklim dapat mengubah pola migrasi dan reproduksi hewan, serta mengubah pola pertumbuhan dan distribusi tanaman. Hal ini dapat mengakibatkan kepunahan spesies dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada lingkungan, kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kita dapat melakukan hal ini dengan memilih gaya hidup yang ramah lingkungan, seperti mengurangi konsumsi listrik dan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Selain itu, kita juga dapat mendukung upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kita ke sesi berikutnya, peran manusia dalam pemanasan global. Bagaimana aktivitas manusia memainkan peran kunci dalam pemanasan global. Kita akan membongkar fakta dan statistik yang menggambarkan dampak aktivitas manusia terhadap perubahan iklim.
Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang terjadi karena meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca adalah gas yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrat. Meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Berikut peran manusia dalam pemanasan global sangat besar. Aktivitas manusia seperti transformasi, industri, dan pertanian menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar. Selain itu, deforestasi juga menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim global. Untuk mengurangi dampak pemanasan global, kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kita dapat melakukan hal ini dengan memilih gaya hidup yang ramah lingkungan, seperti mengurangi konsumsi listrik dan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Selain itu, kita juga dapat mendukung upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mari kita fokus pada solusi. Bagaimana kita dapat berkontribusi pada keberlanjutan, pembahasan tentang energi terbarukan, pengurangan limbah, dan gaya hidup keberlanjutan akan menjadi fokus utama. Membangun masa depan hijau memerlukan solusi berkelanjutan yang dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Salah satu solusi berkelanjutan dalam menggunakan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan air. Penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketersediaan energi yang bersih dan murah. Selain itu, kita juga dapat membangun infrastruktur hijau seperti taman kota, jalur sepeda, dan atap hijau. Infrastruktur hijau dapat meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu kota, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Baik, kita lanjut ke sesi terakhir. Kami akan merancang langkah-langkah aksi bersama bagaimana kita dapat berkolaborasi sebagai komunitas global untuk melindungi dan memulihkan bumi kita. Membentuk masa depan bumi yang berkelanjutan memerlukan aksi bersama dari seluruh masyarakat. Kita dapat melakukan hal ini dengan mempromosikan gaya hidup yang ramah lingkungan, seperti mengurangi konsumsi listrik dan air, memilih transportasi yang ramah lingkungan, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Selain itu, kita juga dapat mendukung upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam membangun masa depan hijau. Dalam membangun masa depan bumi yang berkelanjutan, kita juga dapat memperhatikan keanekaragaman hayati dan kebutuhan manusia. Kita dapat melakukan hal ini dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia dan keanekaragaman hayati dalam setiap keputusan yang kita semua ambil atau kita buat. Sekiranya ini terakhir, terima kasih telah mengikuti perjalanan audio simfoni ini. Semoga materi ini memotivasi para sobat muda ya, untuk bertindak dalam menjaga bumi. Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan harmoni dengan alam dan melangkah menuju masa depan yang berkelanjutan. Kami pamit undur diri ya sobat muda. Saya Yopan. Dan saya Zul. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.